Oke, nah ini adalah neraca lajurnya. Oke, nah kita akan membuat apa ini dulu, feedernya dulu. Feedernya kurang lebih seperti ini ya. Oke, feedernya ada judul, ada neracanya, ini pakai neraca lajur, ada nomor akun, oke ya, ada nama akun, ada transaksi. Nah, ini transaksi nanti kita ambil dari apa itu dari sini, jurnal umum dan saldo, saldo awal. Saldo transaksi nanti apa itu hasil dari sini. Kalau debitnya berapa, kreditnya berapa, nanti saldonya jadi debit atau kredit. Ini adalah jurnal penyesuaian. Nah, ini nanti data yang di jurnal penyesuaian ini akan kita masukkan di sini. Baru setelah itu nanti ada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang sini dijumlah atau kurang dari sini. Nanti hasilnya di sini. Setelah itu kita bagi jadi neraca dan jadi rugi laba dan neraca. Nah, oke, kita akan membuat akunnya dulu. Nomor akun kita akan berkaca pada akun. Nah, di sini nih. Di sini ya. Nah, kita hanya akan ambil data di A dan D saja. Ya, caranya bagaimana? Boleh copy paste, tapi jika teman-teman nanti akan menggunakan ke data yang lain, maka nanti apa itu akan kesusahan ya. Nah, kita menggunakan yang namanya array seperti kemarin. Itu kurung kurawal, kita ambil yang nomor akun. Setelah itu kita pakai yang nama akun. Setelah itu kita kurung tutup. Oke, ini udah ada otomatis keambil semua, tapi nomor akunnya tidak kita ambil, maka di sini kita mulainya dari A2 ya, tidak A1. Oke. Maka kita ubah sini jadi A2 dan di sini juga D2. Nah, maka datanya sudah naik. Oke. Oke. Setelah itu kita akan membuat saldonya dari transaksi di jurnal umum dan saldo awal ini. Oke ya, datanya kita ambil semua. Oke ya, dari jurnal umum sampai saldo awal. Ini kan saldo awal. Terus ada ini, jurnal umumnya. Nah, nanti kita cari nih. Kita saat cari saldonya. Nah, bahasanya kan kita ambil di sini nih. Kita ambil dulu nih. Kalau manualnya kan misalkan kita ambil hanya ininya aja. Setelah itu kita ambil piutang. Nah, hanya ininya aja. Ya, nah tapi kita menggunakan rumus di sini yaitu dengan menggunakan sum. Kan kita nyari jumlah ya. Ini kan kalau di sini itu kan jumlah. Ini kan jumlahnya debit, jumlahnya kredit gitu ya. Maka kita menggunakan sum, yaitu sum if nah ini rentang, terlihat ya teman-teman ya, ini rentang yang akan kita ambil datanya, bukan jumlahnya ya, bukan angkanya, tapi datanya, yaitu kita butuh di sini nama ya. Setelah itu kita cari yaitu
kriteria. Nah, kriterianya adalah di sebelah kirinya, yaitu kas ini. Setelah itu adalah rentang jumlahnya. Kita balik lagi di sini. Ya, nah, karena ini ada debit, kita ambil yang debit sini. Kita klik D-nya ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Nah, ini. C itu nama akun, B7 itu yang kita tuju di sini. Kita mau pilih hanya kas aja. Terus D itu adalah debitnya. Nah, kalau kredit berarti kita ambil yang E sini. Karena ini kredit ya. Nah, kita ambil. Jadi ini kita copy aja. Kita copy, kita paste di sini. Paste. Tapi ini kita ambil yang E. Oke, maka ini jumlahnya. Oke, kita cocokkan dulu ya di buku besar. Kita ambil yaitu kas. Kita cek. 4177016005. Seharusnya sama. Oke, sudah benar. Maka kita copy paste ke bawah sampai di sini. Nah, setelah itu kita buat saldo yang di sini. Maka kita pakai sum ya. Oke, kita enter. Oke, udah. Nah, ini udah baik nih. Udah dapet. Udah balance ya kanan dan kiri. Kita buat angkanya itu sesuai yang kita inginkan, yaitu rupiah ya, akuntansi. Oke, seperti ini. Terus kita sesuaikan. Oke, udah. Nah, sekarang kita akan menjumlah nih. Yang sini ditambah sini, nanti di sini. Kalau ini debit dan kredit untuk kas kan gedean debit berarti di sini. Kalau gedean kredit, contoh ini, gedean kredit dia nanti di sini. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Itu ada rumusnya, yaitu menggunakan if. Ya, ini contohnya menggunakan if. Akan saya terangkan ya. Oke, nih, yaitu jika ini ya, jika sini lebih besar dari sini, maka jika debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Oke ya. Kan nanti di sini nih, di sini ya. Kalau yang dikredit, maka adalah jika di sini lebih besar dari sini, maka ini dikurangi ini. Oke, yang lainnya 0. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ini adalah yang ini debit lebih besar. Kalau yang sini kreditnya lebih besar. Kalau kreditnya lebih kecil maka 0. Kalau di sini kalau D7-nya itu lebih kecil maka 0. Oke ya, kita coba ini. Apakah debitnya lebih besar dari kredit? Nah, ini dulu ya. Oh iya, debitnya lebih besar. Maka debit dikurangi kredit di sini. Kita coba rumus yang di sini. Apakah kredit lebih besar dari debit? Tidak. Nah, maka kasus ini kita hilangkan langsung 0. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita sesuaikan yaitu di sini. Oke, jika sudah kita copy.
Nanti kita cek satu-satu. Oke, kita cek ya. Kita cek transaksinya. Oke. Piutang lebih besar di debit, maka saldonya di debit. Ini dikurangi ini. Asuransi, ya ini. Terus ini, akumulasi penyesuaian lebih besar yang kanan. Di kanan, menjadi kredit. Kalau peralatan kantor di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini, ya. Oke. Dan jumlahnya sama, ya, saldo. Nah, sekarang kita di jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian, maka kita ambil hanya data yang di jurnal penyesuaian ini aja. Ya, bagaimana caranya? Caranya sama seperti kita mengambil sum if yang di transaksi ini. Nah, ini caranya yaitu sum if, kita kurung buka, rentangnya adalah di jurnal penyesuaian, yaitu yang C. Nah, ini kriterianya adalah sini, kan kita nyari kas, terus rentang penjumlahnya adalah yang jumlah, karena debit di sini. Terus kita enter. Oke, 0. Tidak ada ya kasnya ya. Oh, tidak ada. Oke, 0. Setelah itu kita copy. Ingat, tidak copy ini ya, tapi copy di atas ini. Copy. Terus dipaste di sini. Kita ganti yang D jadi E. Loh, kenapa E, Pak? Nah, kita cek dulu. Kredit itu ada di kolom E di sini. Maka ini juga E. Oke, kita copy, kita paste ke bawah, kita sesuaikan dulu datanya ya. Ini pakainya mata uang. Udah, kita copy, kita paste. Nah, ketemu. Keluar. Asuransi dibayar di muka 300. Oke, kita copy juga jumlahnya. Oke, sama ya. Di sini nih, tuh sama. Oke, kita sesuaikan tentangnya. Oke, nah, ada. Sekarang kita saldo setelah penyesuaian. Maka data yang di sini kita jumlah. Kalau debit ditambah debit ke debit, kredit tambah kredit ke kredit. Nah, seperti itu ya. Sama, itu pakai if juga nanti ya, teman-teman ya. Kita oke. Saya sudah ada contekannya. Nah, saya apa itu sesuaikan. Nah, ini. Kok panjang Pak Agung? Oke, kita coba ya. Kita terjemahkan. Karena kalau yang ini hanya sini aja 2 kolom C dan D. Nah, kalau ini 4 kolom dari E sampai H. Nah, kita akan terjemahkan. Caranya bagaimana? Nah, caranya begini. Jika debit ditambah debit, debit di sini, debit saldo transaksi dan jurnal penyesuaian, itu lebih besar dari jumlah kredit di saldo transaksi dan kredit, maka saldonya di sini. Tapi kalau kreditnya F ditambah H lebih besar daripada E ditambah G, maka nanti di sini. Gitu ya. Kayak ini sama. Sudah kita copy. Terus saldonya kita masukkan. Sama data. Nah, ini. Oke, saya ulangi lagi. Di sini adalah jika debitnya ini E dan G dijumlah
lebih besar daripada F dan H, maka E tambah G, kan debit tambah debit dikurangi kredit, kurangi kredit. Di sini. Yang lainnya 0. Kalau di sini, jika kredit lebih besar, kredit ini F, H, dan H ini dijumlah lebih besar daripada E dan G, maka kredit ditambah kredit dikurangi debit dikurangi debit. Oke, seperti itu teman-teman. Hasilnya ini kita cek ya. Ini kita cek ini jadi di sini. Oke, ini yang ada. Nah, ini debit dan kreditnya lebih besar debit maka di sini. Kalau ini lebih besar kredit, jadi nanti di kredit. Oke, seperti itu. Saldonya sama. Nah, ini PR-nya agak susah ini. Oke. Oke. Kita balik lagi ke akun kemarin yang PR awal. Nah, ini kan ada N dan R. Syaratnya N ini. Di sini ya. Sini ke bawah RL semua. Nah, ini nanti yang RL masuk ke RL, yang N masuk ke N. Nah, kita cek di sini, ini 1 sampai nomor 3, itu masuknya nanti di neraca. Yang 4 sampai 6, itu nanti masuknya di rugi laba. Bagaimana caranya? Nah, ada kopian rumusnya. Nah, saya sudah ada, nanti teman-teman bisa copy juga. Akan saya persembahkan. Oke ya. Oke. Jika sini, ini ya, jika nomor akun itu diawali dari angka 1, kita ngambil angka 1 di depan, left 1, kita coba ya. Left itu gimana sih maksudnya Pak Agung? Nah, left itu gini. Nah, kita ambil 1 aja. Maka keluarnya angka 1, karena ini 1 ya. Oke, gitu ya teman-teman. Kita copy ke bawah, kalau dia jadi 2, dia harusnya 2. Nah, ini 2. Jadi kita hanya ambil angka yang depan aja, digit pertama. Jika digit pertama ini lebih besar sama dengan 4, ya, maka yang debit ini angka yang nomor akunnya lebih besar dari 4. Oke. Jika lebih besar dari 4, maka kita ambil. Kalau kurang, tidak kita ambil. Itu ya. Karena kan rugi laba. Rugi laba hanya yang 4 ke bawah. Kalau yang debit kredit yang sini itu yang neraca, maka dia yang sebentar ini biar terlihat ya. Sini sampai sini tak hide dulu biar terlihat dalam satu. Nah ini yang rugi laba ini kita ngambil hanya nomor 4 ke bawah. Yang neraca, nah ini hanya nomor 1 sampai 3 aja. Oke, gitu ya. Nah, sama ini. Jika neraca ini, jika yang ini nomor akunnya kurang dari 3, maka kita ambil debitnya. Kalau tidak ya tak 0. Kalau yang kredit berarti kita ambil yang kredit C. Kalau enggak ini yang I. Dan kayak gitu. Nah, oke, sudah. Ya udah benar ya teman-teman. Tinggal kita copy pastekan sampai ke bawah. Nanti yang lebih dari 4 akan ngikut.
Nah, ini kita cek ya. Neraca itu hanya angka nomor 1 sampai 3. Kita cek di sini, maka hanya ini aja yang ikut. Nah, yang ke bawah enggak. Yang ke bawah ini, nomor 4 sampai 6, itu masuk rugi laba. Nah, kita ambil di sini. Oke ya, jadi nanti akan terlihat ya, kita copy jumlahnya. Terus kita buat di sini, yaitu labanya ya. Oke, laba. Laba adalah ini dikurangi. Kita cek kalau yang ini, maka ini dikurangi. Oke, ini labanya. Nah, terlihat ya teman-teman. Nah, ini silahkan ini ada left, ini yang left, ini sama. Oke, nah, selesai. Maka kasus untuk membuat neraca lajur sampai sudah terlihat nih neraca sama laporan rugi labanya, maka bisa kita rapikan dulu. Oke, ini udah. Maka kita tinggal mempercantik, tidak merapikan ya, tapi mempercantik datanya. Oke, ini kita tinggal mempercantik datanya. Oke, ini. Nah, ini udah selesai nih neraca apa itu lajurnya. Tinggal teman-teman mempercantik, kita membuat nih, tinggal nanti kita menambah besok ya, minggu depan, kita akan membuat di sini, yaitu laporan keuangan. Kita ngambil datanya dari sini. Oke, seperti itu teman-teman, kita membuat apa itu neraca lajur dengan Google Sheet.